Halo semuanya, sebuah kejadian luar biasa telah terjadi. Apakah negara seperti ini benar-benar ada? Saya telah berkeliling dunia selama 40 tahun, tetapi pengalaman seperti ini adalah yang pertama kalinya bagi saya. 8 warga senior dari kelas atas Swiss secara tidak terduga harus melakukan pendaratan darurat di Indonesia karena badai salju yang hebat di tujuan awal mereka. Rata-rata usia mereka adalah 72 tahun, dan sepanjang hidup mereka hanya menerima layanan kelas atas terbaik di Eropa. Namun, tahukah Anda, hanya 5 menit setelah menginjakkan kaki di tanah Indonesia, mereka ternganga tidak percaya. Mulai dari respons di bandara, sistem medis yang mereka saksikan di rumah sakit, hingga kualitas warga yang mereka temui di jalanan, semuanya sangat mengejutkan. Kami selalu bangga bahwa Swiss adalah negara maju, tetapi dibandingkan dengan Indonesia, ada terlalu banyak hal yang perlu kami pelajari. Pengakuan mengejutkan dari seorang konglomerat konstruksi Swiss berusia 75 tahun ini di depan wartawan dalam negeri telah mengguncang seluruh Eropa. Apa sebenarnya yang mereka lihat di Indonesia sehingga orang-orang yang seumur hidup memegang teguh supremasi Eropa ini bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu? Disaksikan langsung oleh seorang pramugara senior asal Jerman dengan pengalaman 12 tahun, inilah catatan 4 hari yang luar biasa yang akan kami ungkapkan untuk Anda. Sebelum kita mulai, jika Anda berkenan memberikan tanda suka, like dan berlangganan, subs, FM, itu akan menjadi motivasi besar bagi kami untuk memperkenalkan lebih banyak kisah tentang Indonesia. Halo semuanya, saya Markus Schmidt, seorang pramugara yang telah mengabdi di maskapai Lufthansa selama 12 tahun. Berbasis di Frankfurt, Jerman, saya telah terbang ke berbagai belahan dunia dan melayani penumpang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada pengalaman yang begitu mengguncang saya seperti kejadian di Bandara Internasional Soekarno-Hatta musim dingin lalu. Ingatan hari itu masih sangat jelas di benak saya. Hari itu, penumpang khusus di pesawat kami adalah sekelompok tokoh dari Swiss, termasuk Hans Weber, ketua raksasa konstruksi dari Zurich, serta para petinggi dari dunia keuangan Jenewa dan pimpinan grup real estate. Sebanyak 8 orang, berusia antara 68 hingga 76 tahun. Konon, setiap musim dingin mereka selalu pergi berwisata ke Jepang bersama untuk bermain golf. Mereka dengan bangga mengatakan bahwa ini adalah tradisi yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Tujuan awal mereka adalah Sapporo, Jepang, dengan rencana menghabiskan 1 minggu di lapangan golf terkenal di Hokkaido. Bagi saya yang biasanya bertanggung jawab atas rute jarak pendek di Eropa, ini adalah pertama kalinya saya terbang langsung dengan penerbangan charter jarak jauh seperti ini, sehingga saya merasa tegang sekaligus bersemangat. Para penumpang ini rata-rata memiliki jet pribadi. Mereka mengatakan bahwa naik penerbangan komersial adalah kejadian yang langka bagi mereka. Keberangkatan berjalan sangat lancar. Saat lepas landas dari Frankfurt dan terbang di atas wilayah Rusia, para penumpang berbincang dengan santai. Mereka sangat menantikan perjalanan ini. Wajah mereka memancarkan kegembiraan, terutama Tuan Hans. Beliau berkata dengan penuh syukur bahwa pertemuan yang dimulai 20 tahun lalu ini kini telah menjadi acara tahunan paling berharga dalam hidupnya. Masalah mulai muncul saat kami mendekati wilayah kepulauan Jepang. Kami menerima pemberitahuan darurat dari menara pengawas lalu lintas udara. Sebuah tekanan udara rendah yang disertai badai salju dahsyat sedang menyelimuti Hokkaido, menyebabkan Bandara Chitose Sapporo ditutup. Bandara Narita di Tokyo juga tidak bisa menerima pendaratan karena cuaca yang memburuk. Kapten dan kopilot segera mengadakan rapat darurat untuk mencari bandara alternatif. Setelah meninjau beberapa pilihan, mereka menyimpulkan bahwa tempat yang paling aman dan andal adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, Indonesia. Ketika kami menjelaskan situasi ini kepada para penumpang, mereka tampak sangat panik. Kebanyakan dari mereka hanya mengenal Indonesia dari sektor komoditas atau pariwisata seperti Bali. Mereka sangat akrab dengan budaya Jepang, tetapi persepsi mereka tentang Indonesia hanyalah sebuah negara berkembang di Asia Tenggara. Beberapa bahkan bingung membedakannya dengan negara tetangga lainnya dan merasa khawatir akan masalah keamanan. Kami para pramugara juga mulai gugup. Perubahan tujuan yang tiba-tiba membawa berbagai prosedur rumit, dan dalam situasi melayani tamu-tamu VIP ini, kami sangat takut jika ada kekurangan dalam pelayanan. Perasaan kami sangat berat. Namun, saat kami mendekati Bandara Soekarno-Hatta, situasi yang tak terduga terjadi. Dari komunikasi dengan menara pengawas, kami sudah merasakan sesuatu yang berbeda.
Pihak bandara tidak hanya memberikan panduan yang sangat presisi, tetapi juga memberitahu bahwa mereka akan segera mengaktifkan protokol respons khusus bagi pelancong global. Mereka bahkan menyatakan akan menyiagakan staf yang bisa berbahasa Jerman. Reaksi cepat seperti ini sulit ditemukan bahkan di Bandara Frankfurt atau Munich sekalipun. Biasanya, dalam situasi darurat seperti ini, kami hanya mendapatkan dukungan paling dasar. Tetapi respons di Soekarno-Hatta berada pada tingkat yang berbeda. Proses pendaratan juga sangat mengesankan. Kondisi landasan pacu sempurna, panduan di darat sangat akurat, dan rute menuju gerbang kedatangan telah dikosongkan terlebih dahulu. Semuanya dipersiapkan dengan rapi seolah-olah ini adalah penerbangan yang sudah dijadwalkan secara rutin. Namun, kejutan sebenarnya baru dimulai setelah kami memasuki terminal bandara. Dalam proses menuju bagian imigrasi untuk pengurusan izin masuk, respons dari staf bandara membuat kami sangat terkejut. Meskipun kami adalah rombongan asing yang masuk secara mendadak, mereka tidak panik sedikitpun. Sebaliknya, mereka membimbing kami dengan sistematis seolah-olah sudah bersiap sebelumnya. Mereka segera memperhatikan penumpang yang kesulitan berjalan karena masalah lutut dan mengatur jalur khusus. Yang paling mengejutkan adalah layanan penerjemahan. Bandara benar-benar mengatur seorang staf yang mahir berbahasa Jerman. Staf tersebut memahami situasi para penumpang secara mendalam dan memberikan bantuan yang paling tepat. Tuan Hans berulang kali mengangguk memuji, mengatakan bahwa bahkan di Bandara Zurich pun sulit mendapatkan dukungan bahasa asing setingkat ini. Terutama karena mereka mempertimbangkan karakteristik lansia, penjelasan dilakukan dengan pelan dan hormat, yang meninggalkan kesan mendalam bagi beliau. Proses administrasi juga sangat cepat. Tidak ada prosedur rumit yang dibayangkan atau waktu tunggu yang lama. Semuanya ditangani dengan lancar. Berbagai dokumen juga dibantu pengisiannya oleh staf yang ramah, sehingga tidak ada ketidaknyamanan karena kendala bahasa. Mereka bahkan berinisiatif menawarkan bantuan untuk menghubungi lapangan golf di Jepang. Pengaturan akomodasi sementara juga bisa dibilang sempurna. Mereka merekomendasikan beberapa hotel di kawasan pusat bisnis Jakarta dan menjelaskan karakteristik serta lokasi masing-masing secara mendetail. Mereka bahkan dengan perhatian memberikan informasi tentang lapangan golf kelas dunia di sekitar Jakarta bagi para penumpang yang gemar bermain golf. Saat meninggalkan bandara, kata-kata Tuan Hans masih melekat di hati saya. Beliau berkata, "Saya telah berkeliling dunia selama 40 tahun dan menggunakan bandara yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya belum pernah melihat respons krisis sesempurna ini." Beliau sangat terkesan dengan sistem yang bisa membuat penumpang tidak merasa cemas sama sekali di tengah situasi darurat. Di dalam bus menuju hotel, mendengar percakapan para penumpang, saya juga mulai memiliki rasa tertarik yang baru terhadap negara Indonesia ini. Saat itu, saya sama sekali tidak menyangka bahwa dalam beberapa hari ke depan, para tamu VIP ini akan mengalami pengalaman yang lebih mengguncang lagi. Dalam perjalanan menuju hotel, kejutan pertama dimulai. Pemandangan Indonesia yang terlihat dari jalan tol dari bandara menuju pusat kota Jakarta benar-benar menjungkirbalikkan ekspektasi para penumpang. Saat itu sudah lewat jam 10 malam, tetapi jalanan masih sangat rapi. Kendaraan-kendaraan tidak hanya mematuhi lajur, tetapi bahkan lampu sein digunakan dengan sangat tertib. Deretan gedung apartemen dan pencakar langit yang membentang di sisi jalan tol membuat semua orang menempelkan wajah ke jendela untuk melihat. Tuan Hans memuji, bahkan di Swiss pun sulit untuk melihat perencanaan kota dengan skala sebesar ini. Setiap kawasan tampak memiliki penempatan ruang hijau yang sistematis, dengan fasilitas komersial dan ruang hunian yang menyatu secara harmonis. Seorang pria yang mengelola jaringan hotel di Jenewa berkata bahwa tingkat penyelesaian perencanaan kota ini tidak kalah dengan kota manapun di Eropa. Yang paling mengejutkan adalah keamanan di malam hari. Meskipun sudah larut, jalanan terang benderang dengan lampu-lampu. Di mana-mana terlihat orang-orang yang berjalan santai, anak muda yang minum di depan minimarket, wanita yang berjalan sendirian, dan orang-orang yang menikmati lari malam. Pemandangan seperti ini sulit ditemukan di Swiss. Seorang pria yang mengelola perusahaan farmasi di Basel mengangguk setuju dan menyatakan bahwa lingkungan malam yang aman ini benar-benar mengejutkan. Di kota-kota besar Eropa, begitu malam tiba, jalanan menjadi sepi dan dingin, terutama bagi wanita yang biasanya tidak berani berjalan sendirian, tetapi Indonesia benar-benar berbeda. Setibanya di hotel, guncangan lain menunggu kami. Staf resepsionis tidak hanya menyapa kami dengan bahasa Jerman yang fasih, tetapi juga segera mempertimbangkan usia setiap tamu dalam memberikan layanan.
Ia memberitahu bahwa untuk tamu yang kesulitan berjalan, telah disiapkan kamar di lantai rendah dengan pegangan keamanan di kamar mandi. Yang paling berkesan adalah layanan pramu-tamu, concierge. Meskipun kami tertahan di Indonesia secara mendadak, mereka mampu merencanakan jadwal untuk hari berikutnya dengan tepat, merekomendasikan lapangan golf di pinggiran Jakarta, menyarankan kunjungan ke Museum Nasional atau kawasan kota tua bagi yang tertarik pada budaya, bahkan menjelaskan secara rinci tentang karakteristik setiap lokasi, waktu tempuh, dan perkiraan biaya. Di lift menuju kamar, melihat ekspresi para penumpang, saya merasa persepsi mereka tentang Indonesia berubah dengan cepat. Kekhawatiran awal di bandara telah lenyap tanpa bekas, digantikan oleh raut wajah penuh rasa ingin tahu dan ekspektasi. Keesokan paginya di restoran prasmanan hotel, kejutan ketiga datang. Selain sarapan gaya Eropa, disediakan pula berbagai masakan dari berbagai negara. Yang menarik perhatian adalah perhatian bagi sistem pencernaan lansia dengan menyediakan banyak makanan yang lembut. Roti dibedakan antara jenis keras dan lunak, serta buah-buahan dipotong kecil-kecil agar mudah dimakan. Layanan staf restoran juga mengagumkan. Mereka tidak hanya berkeliling antar meja untuk menjelaskan menu, tetapi juga menjaga jarak yang tepat agar tidak mengganggu, namun segera memberikan bantuan saat dibutuhkan. Tuan Hans berkata bahwa bahkan di hotel kelas tertinggi di Swiss pun sulit untuk mendapatkan perhatian sedetail ini. Setelah sarapan, saat berjalan-jalan di sekitar, kami mengalami guncangan keempat. Trotoar di luar hotel luas, rata, dan terawat dengan sangat baik, sehingga lansia pun bisa berjalan tanpa kesulitan. Terutama ubin pemandu untuk penyandang tunanetra yang dipasang secara sistematis, serta tanjakan untuk pengguna kursi roda yang tersedia di mana-mana. Bangku-bangku yang ditempatkan di pinggir jalan juga sangat berkesan. Jarak antar bangku diatur sedemikian rupa sehingga jika lelah, seseorang bisa duduk beristirahat kapan saja. Setiap bangku dirancang dengan sandaran punggung dan lengan agar lansia bisa beristirahat dengan nyaman. Seorang pria pengembang real estate dari Zurich berkata bahwa Swiss pun harus mempelajari desain kota yang halus seperti ini. Saat memasuki stasiun MRT Mass Rapid Transit, kami mengalami kejutan kelima. Bagian dalam stasiun bersih seperti pusat perbelanjaan. Eskalator dan lift tersedia di mana-mana, memudahkan lansia yang sulit naik turun tangga. Terutama panduan visual dan suara di dalam lift sangat lengkap, mempertimbangkan agar penyandang disabilitas pun bisa menggunakannya secara mandiri. Saya sudah mencoba kereta bawah tanah di banyak kota di Jerman, tetapi tidak pernah melihat fasilitas tanpa hambatan, accessible, yang sesempurna ini. Di peron, yang paling mengesankan adalah rasa tertib para penumpang. Meskipun waktu jam sibuk dan banyak orang, semua orang mengantre dengan teratur. Saat kereta tiba, penumpang akan menunggu hingga semua orang yang turun keluar terlebih dahulu sebelum masuk dengan tertib. Bagian dalam MRT juga mengejutkan. Kursi-kursinya luas dan nyaman. Pegangan tangan dipasang dengan ketinggian berbeda agar orang yang lebih pendek atau anak-anak bisa menggunakannya dengan aman. Kebersihan di dalam gerbong juga luar biasa. Tidak ada satu pun sampah di lantai dan kursi-kursi dirawat dengan sangat bersih. Yang paling menyentuh adalah semangat tenggang rasa para penumpang. Ketika melihat penumpang lansia masuk, penumpang muda akan secara otomatis memberikan kursi mereka. Itu bukan karena terpaksa, melainkan terjadi secara alami seperti hal yang memang seharusnya dilakukan. Setelah satu stasiun, seorang wanita hamil naik, dan segera beberapa penumpang menawarkan kursi. Seorang siswa SMA yang duduk paling dekat segera berdiri lebih dulu. Senyumnya saat memberikan kursi membuat para penumpang kami sangat tersentuh. Seorang pria dari Jenewa melihat adegan ini dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata bahwa meskipun di Swiss juga ada budaya memberikan kursi kepada lansia atau wanita hamil, ia belum pernah melihat pemandangan yang begitu alami dan tulus seperti ini. Ia secara khusus menyebutkan bagaimana generasi muda secara alami mengintegrasikan rasa hormat kepada lansia ke dalam kehidupan sehari-hari. Setibanya di area komersial pusat kota dan berjalan di permukaan tanah, guncangan ke-6 menunggu kami. Skala dan standar fasilitas area bawah tanah melebihi imajinasi. Meskipun merupakan ruang bawah tanah, melalui sistem pencahayaan yang menyerupai cahaya alami, seluruh ruangan terasa terang dan terbuka. Sistem sirkulasi udara juga sangat baik, sama sekali tidak terasa pengap. Kebersihan dan manajemen toko-toko juga mengagumkan. Setiap toko tertata rapi dan koridornya sangat luas, sehingga kursi roda atau kereta bayi bisa lewat tanpa hambatan. Staf toko yang melihat kami sebagai orang asing juga tidak merasa canggung sama sekali dan melayani kami dengan ramah.
Pintu keluar dari area bawah tanah ke permukaan juga dirancang secara sistematis dengan banyak lift, memudahkan orang yang kesulitan bergerak. Setiap pintu keluar memiliki peta panduan area sekitar, sehingga orang yang baru pertama kali datang bisa dengan mudah menemukan jalan. Di jalanan utama yang modern, kami mengalami kejutan ketujuh. Seluruh jalan belanja adalah kawasan khusus pejalan kaki, sehingga kami bisa berjalan santai tanpa khawatir akan kendaraan. Di jalanan tersedia banyak ruang untuk beristirahat. Desain lampu jalan dan papan iklan juga sangat harmonis, memberikan kesan bersih dan modis. Seorang pria dari Basel memuji bahwa desain kota yang terintegrasi seperti ini adalah faktor penting dalam meningkatkan kualitas kota secara keseluruhan. Ia berkata bahwa bahkan kota-kota kuno di Eropa pun perlu mempelajari rasa modernitas seperti ini. Pengalaman di hari pertama saja sudah cukup mengguncang, tetapi ini baru permulaan. Pada pagi hari kedua, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Dr. Fritz, yang mengelola perusahaan farmasi di Basel, tiba-tiba pingsan. Beliau berusia 76 tahun dan memiliki riwayat penyakit jantung. Situasinya tampak sangat serius. Tuan Hans dan yang lainnya sangat panik. Kami para pramugara dalam situasi darurat di negeri asing ini juga sempat bingung harus berbuat apa. Berbagai kekhawatiran muncul, mulai dari kendala bahasa hingga pemilihan rumah sakit. Pihak hotel segera menghubungi layanan darurat 119. Yang mengejutkan, dalam waktu kurang dari 5 menit, ambulans sudah tiba. Saya sudah sering melihat ambulans di Jerman, tetapi belum pernah melihat respons secepat ini. Ketika petugas medis keluar dari lift dan berlari menuju pasien dengan sikap profesional, saya merasakan guncangan pertama. Cara mereka menilai kondisi pasien secara cepat dan melakukan tindakan darurat tidak kalah dengan petugas medis manapun di Eropa. Terutama ketelitian mereka dalam menangani pasien lansia sangat berkesan. Mengukur tekanan darah, memasang masker oksigen, memeriksa EKG, semua proses dilakukan dengan cepat dan akurat. Fasilitas di dalam ambulans juga mengejutkan, dilengkapi dengan peralatan medis terbaru sehingga kondisi pasien bisa terus dipantau selama perjalanan. Salah satu petugas medis menggunakan bahasa Inggris sederhana untuk menjelaskan kondisi pasien kepada kami, membuat kami yang mendampingi merasa tenang. Saat tiba di rumah sakit, guncangan kedua dimulai. Skala dan standar fasilitas di unit gawat darurat, UGD, rumah sakit modern di Jakarta tersebut, tidak kalah dengan rumah sakit besar di Eropa, bahkan memberikan kesan yang lebih modern dan sistematis. Bagian dalam UGD terasa nyaman seperti lobi hotel, dengan pembagian area yang jelas dan desain yang mencegah pasien merasa bingung. Langit-langitnya tinggi, pencahayaan terang, dan sama sekali tidak ada kesan menekan. Dalam proses pendaftaran, kami mengalami kejutan ketiga. Meskipun kami adalah pasien asing, mereka tidak panik sedikit pun dan menanganinya dengan teratur. Staf Pusat Layanan Medis Internasional segera hadir, mampu berkomunikasi dalam bahasa Jerman, dan bahkan menjelaskan secara rinci tentang cara pengurusan asuransi medis Swiss. Di Eropa, sulit menemukan rumah sakit dengan sistem respons pasien asing seperti ini. Bahkan, di Rumah Sakit Universitas di Frankfurt, jika pasien asing datang, butuh waktu lama untuk mencari penerjemah. Tetapi di sini sistemnya sudah melembaga. Waktu tunggu juga sangat singkat. Meskipun banyak pasien menunggu di UGD, sistem klasifikasi berdasarkan tingkat keparahan penyakit beroperasi dengan sangat efisien. Dr. Fritz, sebagai pasien jantung, sudah masuk ke ruang pemeriksaan dalam waktu 10 menit. Selama menunggu, perawat juga secara berkala datang untuk memastikan kondisi pasien, membuat kami merasa aman. Saat bertemu dokter spesialis, kami mengalami guncangan keempat. Dokter spesialis jantung sendiri yang turun ke UGD untuk memeriksa. Di Eropa, biasanya dokter umum UGD yang melakukan diagnosis awal dan baru merujuk ke dokter spesialis jika perlu. Tetapi di sini dokter spesialis terlibat langsung sejak awal. Profesionalisme dan pengalaman dokter juga mengagumkan. Beliau memiliki pengalaman studi di Jerman sehingga mampu menjelaskan istilah medis dalam bahasa Jerman. Beliau memeriksa riwayat penyakit pasien dengan teliti, bahkan memeriksa semua obat yang sedang dikonsumsi, membuat kami merasa sangat percaya. Kecepatan proses pemeriksaan benar-benar mengejutkan. EKG, tes laboratorium, röntgen dada, ekokardiografi, semua pemeriksaan selesai dalam waktu 1 jam. Di Swiss, sekadar membuat janji untuk pemeriksaan ekokardiografi saja butuh waktu berhari-hari. Tetapi di sini bisa langsung dilakukan di UGD dan hasilnya bisa segera dilihat.
Bahkan mereka sudah dilengkapi dengan sistem pembacaan yang memanfaatkan kecerdasan buatan AI dengan akurasi yang sangat tinggi. Cara dokter menunjukkan hasil pemeriksaan dan memberikan penjelasan juga sangat berkesan. Tingkat peralatan pemeriksaan juga mengejutkan. Semuanya model terbaru dan dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan pasien, agar pasien lansia pun bisa menjalani pemeriksaan tanpa hambatan. Ruang ekokardiografi bahkan terasa nyaman seperti kamar hotel dengan musik lembut yang diputar untuk meredakan ketegangan pasien. Untungnya, hasil pemeriksaan tidak menunjukkan kondisi serius. Diagnosisnya adalah aritmia sementara yang disebabkan oleh kelelahan perjalanan dan stres. Ini sepenuhnya bisa dikontrol dengan obat-obatan. Namun, mengingat usia pasien, dokter menyarankan untuk observasi tambahan selama 1 hari dan berpesan agar tidak bekerja terlalu keras dan cukup beristirahat. Dalam proses pengambilan resep, kami mengalami kejutan kelima. Apoteker sangat teliti mengonfirmasi interaksi antar obat dengan mempertimbangkan usia dan obat-obatan yang sudah dikonsumsi sebelumnya. Kami menunjukkan daftar obat yang dikonsumsi di Swiss, dan ia menganalisis setiap komponen obat, bahkan meninjau kemungkinan penggunaan bersamaan dengan obat resep baru. Konsultasi obat yang profesional seperti ini sulit didapatkan, bahkan di rumah sakit besar di Eropa. Kami bisa merasakan ketulusan apoteker yang benar-benar mengkhawatirkan kesehatan pasien. Saat menebus obat di apotek, pengalamannya juga menyentuh. Ia menjelaskan secara rinci fungsi setiap obat, efek samping, dan cara minumnya, bahkan menyediakan lembar instruksi penggunaan obat yang telah diterjemahkan ke bahasa Jerman. Ia bahkan dengan teliti memberikan obat tambahan agar bisa tetap dikonsumsi setelah kami kembali ke Swiss. Semua orang sangat memuji hal ini. Dalam proses pembayaran biaya medis, kami mengalami guncangan ke-6. Biaya pelayanan UGD, berbagai tes, dan biaya obat jika dijumlahkan ternyata hanya 1/10 dari biaya rumah sakit di Swiss. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka tidak membebankan biaya tambahan hanya karena kami adalah orang asing, malah memberikan diskon sebagian karena pasien adalah lansia. Tuan Hans berulang kali memastikan apakah jumlah ini benar. Di Swiss, sekadar pergi ke UGD saja bisa menghabiskan biaya puluhan ribu frank, tetapi di sini semua item, jika digabungkan, tidak sampai sebagian kecil dari jumlah tersebut. Sikap ramah staf rumah sakit benar-benar meninggalkan kesan mendalam. Mulai dari dokter, perawat, teknisi lab, apoteker, hingga petugas kebersihan, semuanya tulus memedulikan kami sebagai pasien asing. Saat kendala bahasa muncul, mereka menggunakan aplikasi penerjemah atau bahasa tubuh untuk berusaha berkomunikasi. Terutama, pemahaman mereka terhadap karakteristik pasien lansia dengan perlakuan yang pelan dan hormat, membuat kami sangat tersentuh. Dokter Fritz berkata bahwa beliau telah melihat banyak rumah sakit selama 40 tahun, tetapi belum pernah melihat rumah sakit yang begitu berpusat pada pasien. Kebersihan dan manajemen seluruh fasilitas rumah sakit juga mengejutkan. Tidak hanya koridor dan toilet, seluruh ruang dikelola dengan sangat bersih seperti hotel. Aroma desinfektan khas rumah sakit hampir tidak tercium. Sistem pemurnian udara beroperasi sempurna menjaga kenyamanan lingkungan. Yang paling berkesan adalah layanan medis yang berpusat pada pasien. Kami bisa melihat berbagai perhatian kecil dari petugas medis untuk mengurangi kecemasan pasien dan keluarga. Setiap proses pemeriksaan dijelaskan secara rinci, dan saat menunggu hasil, mereka secara berkala datang mengonfirmasi kondisi. Saat meninggalkan rumah sakit, kata-kata Tuan Hans sangat berkesan. Beliau berkata bahwa meskipun Swiss memiliki banyak rumah sakit yang luar biasa, sulit untuk mendapatkan layanan medis komprehensif pada level ini. Terutama perhatian bagi pasien asing dan struktur biaya yang masuk akal adalah bagian yang harus dipelajari oleh Swiss. Dokter Fritz tidak hanya pulih kesehatannya, tetapi juga menyampaikan terima kasih yang mendalam atas semangat profesional dan kehangatan kemanusiaan para petugas medis Indonesia. Setelah pengalaman di rumah sakit, persepsi semua orang tentang Indonesia benar-benar berubah total. Pada pagi hari ketiga, kami memutuskan untuk menjelajahi pusat kota Jakarta secara resmi. Jadwalnya adalah menggunakan MRT untuk mengunjungi berbagai area, dan pengalaman hari itu bisa dibilang adalah rangkaian emosi yang menyentuh. Saat naik MRT di pusat kota, kami mengalami kejutan pertama. Meskipun banyak penumpang, semua orang mengantre dengan tertib. Saat kereta tiba, orang-orang akan secara otomatis memberi jalan di kedua sisi peron agar penumpang yang turun bisa keluar lebih dulu. Rasa tertib yang spontan ini sulit dilihat, bahkan di Swiss sekalipun. Di kota-kota besar Eropa,
Situasi orang saling dorong untuk naik saat jam sibuk adalah hal biasa, tetapi di sini, pemandangan seperti itu sama sekali tidak terlihat. Di dalam gerbong MRT, kami mengalami guncangan kedua. Ketika seorang penumpang dengan kursi roda naik, petugas stasiun segera keluar, membantu menaikkan dan menurunkannya dengan aman. Penumpang lain juga secara alami memberikan ruang. Ini bukan karena instruksi siapapun. Semua orang bekerja sama secara spontan. Setelah satu stasiun lagi, seorang penyandang tunanetra naik. Ia berjalan hati-hati dengan tongkatnya. Seorang pemuda secara alami maju membimbingnya ke kursi, lalu ia memberikan kursinya sendiri dan berdiri sambil memegang pegangan tangan. Melihat pemandangan ini, para penumpang sangat tersentuh. Seorang pria dari Jenewa berkata bahwa kesadaran warga seperti inilah bukti nyata dari sebuah negara maju. Ia berkata ini bukan karena paksaan hukum, melainkan kepedulian yang telah meresap secara alami dalam diri mereka. Saat berjalan di area komersial yang ramai, kejutan ketiga menunggu kami. Di tengah suasana jalanan yang penuh energi, ketertiban tetap terjaga. Antara anak muda yang melakukan pertunjukan jalanan dan kerumunan penonton, tetap ada jarak dan kesopanan yang tepat. Yang paling mengesankan adalah kebersihan jalanan. Meskipun merupakan area yang padat, hampir tidak terlihat sampah di lantai. Orang-orang tidak hanya tidak membuang sampah sembarangan, bahkan terlihat warga yang lewat secara alami memungut sampah yang terjatuh dan membuangnya ke tempat sampah. Tuan Hans berkata, tingkat kualitas warga ini benar-benar mengejutkan. Ia berkata, Swiss memang dikenal bersih, tetapi itu karena banyak tenaga pembersih, bukan karena partisipasi spontan dari warganya. Saat beristirahat sejenak di kafe, kami mengalami guncangan keempat. Staf kafe yang tahu ada lansia di rombongan kami, segera membimbing kami ke kursi yang paling nyaman, di area yang rata tanpa anak tangga dan dekat dengan toilet. Ia juga menjelaskan menu dengan perlahan, bahkan dengan perhatian, menanyakan suhu minuman yang diinginkan. Sikap staf tersebut sangat menyentuh. Ia sama sekali tidak menunjukkan raut tidak sabar terhadap kami pelanggan lansia asing, melainkan malah lebih perhatian. Saat bahasa Inggris kurang lancar, ia membuka aplikasi penerjemah untuk berusaha berkomunikasi dengan kami. Dalam perjalanan menuju kawasan elit lainnya, kami mendapatkan pengalaman kelima yang luar biasa. Kami melihat berbagai orang dari berbagai kewarganegaraan menyatu secara alami. Tanpa memandang ras atau kebangsaan, semua orang tampak hidup dengan nyaman. Melewati sebuah restoran, terlihat keluarga dari Timur Tengah sedang makan. Di meja sebelah duduk anak muda keturunan Afrika, semuanya membaur secara alami menikmati hidangan. Meskipun di Eropa digembar-gemborkan sebagai masyarakat multikultural, kenyataannya masih banyak diskriminasi yang tak terlihat. Tetapi di sini hal itu sama sekali tidak terasa. Saat makan siang di sebuah restoran Indonesia kelas atas, mereka mendapatkan kesan keenam yang mendalam. Pemilik restoran sendiri keluar dan berkata bahwa karena mendengar ada tamu dari Swiss, ia akan secara khusus menyiapkan makanan. Ia menyesuaikan tingkat rasa asin dan pedas makanan dengan mempertimbangkan selera masing-masing orang, bahkan dengan rasa ingin tahu menanyakan tentang budaya makan di Swiss. Ia berbincang dengan kami secara alami. Proses penyajian makanan juga sangat teliti. Tidak disajikan sekaligus semua, melainkan bertahap agar kami bisa menikmatinya perlahan. Setiap hidangan dijelaskan secara rinci bahan apa yang digunakan dan cara terbaik memakannya. Kembali ke pusat kota, kami menyaksikan pemandangan ketujuh yang luar biasa. Di sebuah penyeberangan jalan, seorang penyandang tunanetra bersiap menyeberang. Seorang warga yang lewat secara alami maju menawarkan bantuan. Warga tersebut dengan hati-hati memegang lengan si tunanetra, membantunya menyeberang dengan aman mengikuti suara lampu lalu lintas. Setelah sampai di seberang, ia masih menunjukkan arah tujuan orang tersebut dan memastikan ia sudah berjalan dengan aman sebelum melanjutkan perjalanannya sendiri. Seluruh proses ini begitu alami, seperti membantu anggota keluarga sendiri. Seorang pria dari Zurich yang melihat ini terharu hingga meneteskan air mata. Ia berkata di Eropa mungkin ada orang yang membantu, tetapi ia belum pernah melihat pemandangan yang begitu alami dan hangat seperti ini. Ia secara khusus menyebutkan bahwa generasi muda memiliki hati seperti ini benar-benar luar biasa. Sore itu dalam perjalanan menuju gedung pencakar langit tertinggi untuk melihat pemandangan kota, mereka mendapatkan kesan ke-8 yang menyentuh. Staf observatorium memberikan perhatian khusus untuk memastikan penumpang lansia bisa naik lift dengan aman, memberikan waktu yang cukup untuk masuk dan keluar, serta menjelaskan pemandangan Jakarta dengan ramah selama lift naik. Dari atas, panorama Jakarta sangat spektakuler.
Jalanan yang tertata rapi dan pemandangan kota yang membentang membuat semua orang berdecak kagum. Terutama pemandangan saat lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Tampak seperti karya seni yang hidup. Seorang pria dari Jenewa berkata, "Ini lebih indah dari pemandangan malam Jenewa dan tidak berhenti memotret." Ia berkata skala kotanya memang besar, tetapi yang lebih mengejutkan adalah bagaimana kota sebesar ini bisa beroperasi dengan begitu tertib. Turun dari observatorium dan kembali ke jalanan, kami menyaksikan pemandangan ke-9 yang luar biasa. Meskipun sudah larut malam, masih banyak wanita yang berjalan sendirian dengan tenang di jalan. Baik itu yang sedang belanja, bertemu teman, atau wanita yang pulang kerja larut, semua orang berjalan tanpa rasa takut sedikit pun. Saat membeli sesuatu di minimarket, kami mendapatkan kesan ke-10 yang menyentuh. Seorang staf wanita yang tampak berusia awal 20-an bekerja sendirian sekitar jam 11 malam, tetapi sama sekali tidak menunjukkan raut cemas. Ia yang tahu kami orang asing melayani dengan lebih ramah, bahkan merekomendasikan beberapa camilan khas Indonesia yang cocok untuk selera lansia. Seorang pria dari Basel berkata, "Lingkungan malam yang aman ini benar-benar luar biasa." Ia berkata, di kota-kota besar Eropa, wanita biasanya tidak berani berjalan sendirian di malam hari, tetapi di sini telah terbentuk budaya yang sama sekali berbeda. Di ruas jalan terakhir menuju hotel, kami melihat pemandangan yang paling berkesan. Saat itu adalah waktu kereta terakhir MRT dan suasana sangat ramai, tetapi penumpang muda yang melihat ada lansia secara alami memberikan perhatian. Di lift, mereka membiarkan lansia masuk lebih dulu. Di tangga, warga akan membantu di sisi agar mereka bisa berjalan perlahan ke atas. Semua ini terlalu alami, tidak ada yang memerintah. Tindakan semua orang seolah-olah memang hal yang seharusnya dilakukan. Hari keempat adalah jadwal resmi untuk belanja dan pengalaman budaya, berpusat di pusat perbelanjaan mewah Jakarta. Pengalaman hari ini benar-benar mengubah konsep belanja para elit Swiss ini. Begitu tiba di pusat perbelanjaan, mereka menerima guncangan pertama yang luar biasa. Skala dan kemegahan bangunannya tidak bisa dibandingkan dengan bangunan manapun di Swiss. Namun ini bukan hanya soal ukuran, desain bangunan, harmonisasi dengan pemandangan sekitar, serta kelengkapan fasilitas interiornya sangat menakjubkan. Tuan Hans memuji bahwa dari sudut pandang arsitektur, ini adalah karya tingkat tertinggi. Ia berkata meskipun Swiss memiliki gedung tinggi, jarang melihat desain yang begitu modern dan modis. Di dalam pusat perbelanjaan, kami mengalami kejutan kedua. Tingkat pelayanan di gerai merek-merek ternama melampaui pusat perbelanjaan tertinggi di Swiss. Setiap pelanggan mendapatkan perhatian personal. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi berusaha memahami selera dan gaya hidup pelanggan untuk memberikan saran produk yang paling sesuai. Seorang pria dari Basel sedang melihat jam tangan. Seorang staf datang dan berdasarkan pemahaman mendalam tentang jam tangan Swiss, menjelaskan karakteristik berbagai merek kepada beliau. Yang paling mengesankan adalah layanan purna jual. Mulai dari metode perawatan produk hingga cara pengiriman kembali ke Swiss, semua detail diinformasikan dengan teliti, bahkan hingga pusat layanan yang bisa dihubungi saat sudah di Swiss. Sempurna. Pindah ke toko buku besar di dalam pusat perbelanjaan tersebut, kami menerima guncangan ketiga. Sekadar fakta bahwa ada toko buku sebesar itu di tengah kota sudah sangat mengejutkan. Desain interior dan atmosfernya bahkan lebih unik lagi. Koridornya luas dan langit-langitnya tinggi, sama sekali tidak terasa menekan. Seorang pria dari Jenewa berkata, teknik pemanfaatan ruang ini benar-benar luar biasa. Pengalaman di toko buku adalah kesan besar keempat. Skala dan fasilitasnya membuat semua orang kagum. Tempat itu bukan sekadar menjual buku, tetapi berperan sebagai ruang budaya. Di mana-mana disediakan ruang untuk membaca dengan nyaman, serta tempat untuk mengadakan berbagai acara budaya. Mereka terutama terkejut dengan kelengkapan bagian buku asing. Tersedia banyak stok buku bahasa Inggris, bahkan bahasa Jerman, bahkan bisa menemukan buku yang diterbitkan di Swiss. Ketika Tuan Hans mencari sebuah buku ekonomi berbahasa Jerman, staf toko buku segera membantu dan memberitahu bahwa jika tidak ada stok bisa dipesankan, membuat kami merasakan jaringan global Indonesia. Di area produk kreatif, kami mendapatkan pengalaman luar biasa kelima. Sulit dipercaya bahwa di dalam toko buku bisa ada produk kreatif yang begitu beragam dan didesain dengan indah. Mulai dari perlengkapan hidup hingga karya seni tersedia lengkap. Terutama setiap produk memiliki penjelasan rinci tentang konsep desainnya, memberikan efek edukasi yang sangat baik. Ini bukan hanya tempat belanja,
melainkan ruang bagi orang untuk memahami dan mengapresiasi estetika desain Indonesia. Perhatian terhadap lansia juga sangat baik, dengan ruang istirahat yang tersedia di berbagai sudut dan layanan peminjaman kursi roda. Staf juga dengan sabar membimbing agar lansia tidak merasa kesulitan. Saat makan malam di sebuah restoran Indonesia yang eksklusif, mereka mendapatkan kesan besar keenam. Itu adalah restoran yang mengangkat budaya kuliner tradisional Indonesia ke level yang lebih tinggi. Tidak hanya menyediakan makanan lezat, seluruh proses makan dirancang agar tamu bisa ikut merasakan budaya kuliner Indonesia. Setiap hidangan yang disajikan dijelaskan latar belakang sejarah dan metode memasaknya. Interior restoran juga merupakan perpaduan harmonis antara tradisional dan modern. Ukiran kayu tradisional Indonesia berpadu dengan pencahayaan modern menciptakan atmosfer yang elegan. Yang paling berkesan adalah sang koki yang keluar sendiri menjelaskan masakannya. Ia memperkenalkan secara rinci karakteristik setiap bahan, nilai gizi, serta rahasia dalam proses memasaknya. Ini adalah layanan yang sulit didapatkan bahkan di restoran paling elit di Eropa sekalipun. Dr. Fritz berkata bahwa negara dengan kedalaman budaya seperti ini namun mampu mewujudkan perkembangan modernisasi secara bersamaan benar-benar luar biasa. Ia berkata bahwa menjaga tradisi sekaligus mewujudkan modernisasi, negara di mana masa lalu dan masa kini hidup berdampingan secara harmonis adalah Indonesia. Hari kelima adalah hari berakhirnya perjalanan tak terduga ke Indonesia ini untuk kembali ke Swiss. Dari ekspresi semua penumpang, terlihat sedikit rasa enggan untuk berpisah. Ini sangat berbeda dengan raut panik saat pertama kali mendarat darurat di Soekarno-Hatta. Sebaliknya, sebagian besar menyatakan ingin tinggal beberapa hari lagi. Tuan Hans berkata beliau bahkan ingin membatalkan perjalanan golf di Jepang untuk tinggal lebih lama di Indonesia. Yang lain juga setuju. Namun karena jadwal yang sudah ditentukan, mereka terpaksa pergi dengan rasa sesal. Di bandara saat pengurusan izin keluar, mereka tak henti-hentinya membagikan pengalaman selama di Indonesia. Tuan Hans berkata, beliau telah berkeliling dunia selama 40 tahun dan belum pernah melihat sebuah negara dengan layanan dan kesadaran warga yang sesempurna ini. Yang lain juga menyatakan perasaan serupa. Di dalam pesawat, percakapan terus berlanjut. Mereka membagikan momen paling berkesan yang mereka alami masing-masing, sepakat bahwa persepsi mereka terhadap negara Indonesia ini telah berubah total. Seorang pria dari Jenewa berkata, setelah pulang akan membuat staf hotelnya menerima pelatihan pelayanan gaya Indonesia. Ia berkata ketulusan dalam memedulikan pelanggan, pengamatan yang halus, serta kemampuan bereaksi yang tepat sesuai situasi adalah semangat pelayanan yang ingin ia terapkan di hotelnya sendiri. Begitu tiba di Bandara Zurich, gelombang pengaruh pertama dimulai. Saat menjelaskan pengalaman di Indonesia kepada keluarga dan wartawan yang menjemput, semua orang tidak henti-hentinya memuji Indonesia. Terutama pernyataan Tuan Hans memicu pembicaraan besar. Beliau secara terbuka menyatakan, kita selalu bangga bahwa Swiss adalah negara maju. Tetapi dibandingkan dengan Indonesia, kita punya terlalu banyak hal yang perlu dipelajari. Seorang tokoh yang seumur hidup percaya pada supremasi Eropa mengatakan, hal seperti itu membuat orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Setelah pernyataan ini dilaporkan oleh media Swiss, terjadi guncangan kedua. Harian terbesar di Swiss memuat laporan di halaman depan dengan judul Keajaiban Indonesia. Sangat langka bagi kelas atas Swiss yang biasanya memegang teguh supremasi Eropa untuk memberikan pujian setinggi itu bagi sebuah negara Asia. Surat kabar di wilayah Basel juga berturut-turut membuat laporan lanjutan. Pengalaman Dr. Fritz di rumah sakit memicu reaksi besar di dunia medis. Petugas medis di Swiss mulai tertarik dengan layanan yang berpusat pada pasien di Indonesia dan struktur biaya yang masuk akal. Rumah sakit University Zurich bahkan memutuskan untuk membentuk tim studi sistem medis Indonesia. Mereka secara khusus berharap bisa mempelajari keahlian Indonesia dalam sistem medis darurat dan layanan pasien asing. Reaksi di dunia ekonomi bahkan lebih meledak lagi. Kamar Dagang Swiss mengadakan rapat darurat mendiskusikan rencana meniru sistem canggih Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa mungkin perlu mempelajari sistem operasional bandara, sistem transportasi publik, serta budaya layanan pelanggan di sana. Gelombang pengaruh ketiga datang dari dunia politik. Departemen Transportasi Federal Swiss mengumumkan akan mempelajari sistem yang ada di Bandara Soekarno-Hatta guna menyelesaikan masalah keterlambatan lama dan kurangnya pelayanan di Bandara Zurich. Seruan untuk mempelajari cara operasional transportasi publik Jakarta juga semakin tinggi. Departemen Kesehatan juga mulai bergerak.
Seiring dengan tersebarnya fakta bahwa efisiensi medis dan kepuasan pasien di Indonesia sangat tinggi, mereka memutuskan untuk menjajaki pengiriman delegasi kunjungan ke Indonesia guna memperbaiki sistem medis mereka. Guncangan keempat terjadi di dunia pendidikan. Institut Teknologi Federal Zurich, ETH, dan Universitas St. Gallen memutuskan untuk mendorong pembentukan Institut Studi Indonesia. Mereka berharap bisa mempelajari rahasia perkembangan pesat Indonesia secara akademis dan menerapkannya bagi perkembangan Swiss. Mereka terutama menaruh perhatian pada hasil yang ditunjukkan Indonesia dalam hal kesadaran warga dan integrasi sosial. Mereka ingin mencari tahu bagaimana Indonesia dalam waktu singkat mampu membina kesadaran warga setingkat negara maju. Reaksi warga juga sangat hangat. Permintaan paket wisata ke Indonesia meningkat drastis dan muncul tren belajar bahasa Indonesia. Lembaga pendidikan bahasa Indonesia di Zurich dan Jenewa mengalami peningkatan jumlah pendaftar hingga 10 kali lipat, bahkan butuh daftar tunggu. Kegiatan budaya di Pusat Budaya Indonesia juga mengalami lonjakan pendaftar yang luar biasa. Mulai dari pengalaman kuliner Indonesia, kursus kerajinan tradisional, hingga penayangan film Indonesia, setiap acara selalu penuh sesak. Aksi perusahaan-perusahaan juga menjadi aktif. Perusahaan utama di Swiss mulai mencari rencana kerjasama dengan perusahaan Indonesia, terutama di bidang jasa dan pariwisata. Banyak perusahaan berharap mempelajari keahlian profesional dari Indonesia. Maskapai Lufthansa juga memutuskan untuk meniru cara operasional layanan maskapai utama Indonesia. Saya pun melaporkan secara rinci pengalaman saya di Indonesia kepada perusahaan dan isinya digunakan sebagai materi pelatihan bagi seluruh karyawan. Gelombang pengaruh kelima meluas ke seluruh Eropa. Media di Jerman dan Austria juga melaporkan secara besar-besaran tentang pujian kelas atas Swiss terhadap Indonesia. Laporan serupa juga bermunculan di Prancis dan Italia. Indonesia bukan lagi sekadar negara di Asia Tenggara, melainkan model maju yang harus dipelajari dunia. Persepsi ini mulai menyebar. Uni Eropa juga mulai menunjukkan ketertarikan untuk mempelajari Indonesia. Pergerakan organisasi internasional juga patut diperhatikan. Organisasi Kesehatan Dunia mengkaji rencana untuk mempromosikan aksesibilitas dan efisiensi medis Indonesia ke seluruh dunia. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, ICAO, juga mulai mempertimbangkan untuk menjadikan model operasional Bandara Indonesia sebagai standar internasional. Setengah tahun kemudian, Swiss mengirimkan delegasi kunjungan ke Indonesia yang terdiri dari pejabat pemerintah dan petinggi perusahaan dalam skala besar. Mereka datang untuk merasakan langsung dan mempelajari sistem maju Indonesia. Saya juga bertugas sebagai penerjemah dan pemandu bagi delegasi tersebut, sehingga bisa mengunjungi Indonesia kembali. Di antara rombongan itu, ada beberapa penumpang dari kejadian sebelumnya. Tuan Hans dan Dr. Fritz sendiri yang bertugas menjadi pemandu kehormatan. Delegasi tersebut selama 2 minggu mengunjungi banyak fasilitas di Indonesia, mulai dari sistem operasional Bandara Soekarno-Hatta, sistem transportasi publik Jakarta, layanan medis di rumah sakit utama, hingga layanan pelanggan di pusat perbelanjaan dan hotel. Mereka melakukan survei mendetail di semua bidang. Yang terutama mengesankan adalah studi tentang kesadaran warga. Mereka menganalisis secara mendalam, mulai dari sistem pendidikan hingga budaya sosial, guna mencari tahu bagaimana Indonesia membina kesadaran warga yang begitu tinggi. Yang paling menarik minat delegasi adalah perhatian bagi lansia. Anak muda yang secara alami memberikan kursi di MRT, warga yang membantu lansia di jalan, serta semua fasilitas yang didesain menjadi lingkungan yang ramah bagi orang tua ini, semua adalah bagian yang harus dipelajari oleh Swiss yang mulai memasuki masyarakat menua. Setelah kembali ke tanah air, delegasi menulis laporan terperinci, yang isinya mulai tercermin dalam kebijakan pemerintah dan perusahaan Swiss. Bandara Zurich mengadopsi sistem respons krisis dari Soekarno-Hatta dan rumah sakit utama juga memperkuat layanan yang berpusat pada pasien. Sejak saat itu, 1 tahun kemudian hingga sekarang, saya secara rutin terbang di rute Jakarta, karena pengalaman hari itu telah mengubah karier kepramugaraan saya sepenuhnya. Setiap kali tiba di Bandara Soekarno-Hatta, emosi hari itu akan muncul kembali, dan rasa hormat saya terhadap negara Indonesia ini semakin dalam. Perubahan yang paling mengejutkan adalah reaksi penumpang. Dulu banyak penumpang merasa singgah di Jakarta merepotkan, tetapi sekarang justru semakin banyak penumpang yang ingin merasakan sendiri layanan di sana. Terutama di kalangan penumpang Eropa, perhatian terhadap Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif.
Di dalam internal maskapai Lufthansa juga terjadi perubahan besar. Perusahaan mulai mempelajari manual pelayanan maskapai Indonesia dan menerapkannya untuk memperbaiki layanan sendiri, terutama sangat memperkuat layanan perhatian bagi penumpang lansia dan penyandang disabilitas. Dalam kursus pelatihan pramugara juga dimasukkan cara berpikir pelayanan gaya Indonesia, ketulusan, pengamatan yang halus, serta kemampuan bereaksi sesuai situasi. Hal-hal yang dipelajari dari Indonesia ini telah menaikkan kualitas layanan perusahaan kami satu tingkat. Secara pribadi saya juga mengalami banyak perubahan. Saya mulai belajar bahasa Indonesia dan sekarang sudah bisa berkomunikasi dasar. Saat melayani penumpang Indonesia dengan sapaan bahasa Indonesia sederhana, melihat mereka senang membuat saya merasa sangat bangga. Pemahaman budaya saya juga semakin dalam, memunculkan ketertarikan pada seluruh budaya timur. Menonton film Indonesia, memasak masakan Indonesia, dan berkomunikasi dengan teman-teman Indonesia membuat hidup saya menjadi lebih kaya. Sampai sekarang saya masih menjaga hubungan dengan para penumpang Swiss hari itu. Tuan Hans tahun lalu mengunjungi Indonesia kembali, kali ini bersama keluarga selama 2 minggu untuk merasakan Indonesia lebih dalam. Dalam surat yang dikirimkannya setelah pulang, beliau menggambarkan Indonesia seperti kampung halaman kedua. Beliau berkata, masa depan berencana mengunjungi Indonesia setiap tahun. Beliau berseloroh bahwa perjalanan golf di Jepang kini telah berubah menjadi perjalanan ke Indonesia. Dr. Fritz mengundang tim medis Indonesia ke Swiss dan sedang mengoperasikan sebuah proyek pelatihan tenaga medis. Beliau berkata mereka sedang mempelajari layanan medis yang berpusat pada pasien dan profesionalisme operasional rumah sakit yang efisien. Saya juga mendengar bahwa tingkat kepuasan pasien di rumah sakit beliau memang meningkat drastis, bahkan sampai rumah sakit lain datang untuk melakukan studi banding. Pria dari Jenewa yang memiliki jaringan hotel telah memasukkan pelatihan layanan gaya Indonesia ke dalam kurikulum tetapnya. Ia berkata, keramahan dan ketelitian staf meningkat tajam, dan tingkat kepuasan pelanggan mencatat rekor tertinggi dalam sejarah. Yang paling menyentuh adalah orang-orang ini sedang memperkenalkan Indonesia kepada orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak hanya mempromosikan keunggulan Indonesia kepada teman dan keluarga, tetapi juga merekomendasikan Indonesia saat pertemuan bisnis. Oleh karena itu, saya juga sering bertemu penumpang di penerbangan menuju Jakarta yang datang berwisata karena rekomendasi mereka. Setiap kali itu, saya akan menjelaskan pesona Indonesia kepada mereka dan mendoakan perjalanan yang menyenangkan. Dalam 12 tahun karier pramugara, saya telah mengunjungi banyak negara, tetapi tidak ada satupun negara yang bisa memiliki sistem yang sempurna sekaligus kehangatan manusiawi seperti Indonesia. Di sana ada sesuatu yang istimewa yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan teknologi canggih atau efisiensi, yaitu kepedulian dan rasa hormat terhadap sesama manusia yang telah meresap secara alami ke seluruh lapisan masyarakat. Semangat tenggang rasa orang Indonesia terhadap orang lain dan kesadaran komunitas mereka sungguh istimewa. Budaya mempertimbangkan harmoni keseluruhan alih-alih kenyamanan pribadi. Sikap menganggap membantu orang yang kesulitan sebagai hal yang lumrah, serta tekad untuk terus mengejar kemajuan. Saya yakin, semua ini adalah tenaga penggerak yang membuat Indonesia menjadi negara maju yang sesungguhnya. Saya sekarang telah menjadi pendukung setia Indonesia. Saya tidak hanya mempromosikan keunggulan Indonesia kepada rekan sejawat, tetapi juga merekomendasikan wisata Indonesia kepada para penumpang. Terutama kepada penumpang lansia, saya akan dengan percaya diri memberitahu mereka betapa aman dan nyamannya negara Indonesia. Secara pribadi, emosi yang saya terima di Indonesia tidak akan pernah terlupakan seumur hidup. Dari kepanikan saat pendaratan darurat pertama kali hingga berubah menjadi kekaguman mendalam 4 hari kemudian, pengalaman ini adalah salah satu memori paling berharga dalam hidup saya. Saya merasakan sendiri betapa besarnya kekuatan dari hati yang hangat dan kepedulian yang tulus dari rakyat Indonesia. Sebagai seorang pramugara, saya telah berkeliling dunia melihat banyak hal. Tetapi tidak ada negara yang bisa mencapai harmoni sesempurna Indonesia. Harmoni antara teknologi mutakhir dengan budaya tradisional, harmoni antara efisiensi dengan kehangatan manusiawi, harmoni antara kebebasan individu dengan kesadaran komunitas. Semua ini menyatu secara alami dalam masyarakat ini. Terutama perhatian bagi lansia sungguh mengesankan. Generasi muda menghormati orang tua adalah rutinitas alami, dan seluruh masyarakat peduli agar lansia bisa hidup dengan nyaman. Harmoni antar generasi seperti ini sulit dilihat di negara lain dan merupakan ciri khas unik Indonesia. Di saat konflik antar generasi semakin meruncing di Eropa,
Di Indonesia, budaya saling menghormati dan menyayangi tetap terjaga. Di masa depan, saya berharap bisa memainkan peran sebagai jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan Eropa. Saya ingin membantu lebih banyak orang Eropa memahami wajah asli Indonesia dan berkontribusi dalam mempromosikan sistem unggul Indonesia ke seluruh dunia. Pengalaman mendarat darurat karena badai salju itu bagi saya adalah hadiah terbaik yang mengubah hidup. Itu adalah pengalaman berharga yang membuat saya mengenal negara Indonesia dan kehangatan rakyatnya. Melalui seluruh pengalaman ini, saya menyadari satu hal terpenting tentang arti negara maju yang sesungguhnya. Saya belajar di Indonesia bahwa memiliki gedung pencakar langit atau teknologi canggih saja tidak bisa menjadikan sebuah negara sebagai negara maju. Negara maju yang sesungguhnya adalah negara yang menempatkan manusia sebagai prioritas, memedulikan yang lemah, dan menciptakan masyarakat di mana semua orang bisa dihormati. Indonesia adalah negara seperti itu. Perkembangan ekonomi dan inovasi teknologi memang mengejutkan, tetapi yang lebih mengesankan dari itu adalah kehangatan terhadap sesama manusia. Ini adalah masyarakat yang secara alami membantu orang tua, tidak merendahkan orang asing, dan tidak menutup mata terhadap orang yang kesulitan. Saya yakin menciptakan masyarakat seperti ini adalah pencapaian terbesar Indonesia. Di masa depan, saya berharap bisa memperkenalkan sisi-sisi Indonesia ini kepada lebih banyak orang. Terakhir, saya ingin berkata kepada Anda semua yang sedang mendengarkan kisah ini. Jika ada kesempatan, saya harap Anda bisa mengunjungi Indonesia secara langsung untuk berbagi emosi yang kami dan para penumpang Swiss alami. Indonesia telah siap menyambut Anda dengan hangat. Fasilitas yang aman dan nyaman, rakyat yang ramah, dan yang terpenting, sekeping hati yang hangat sedang menunggu Anda. Saya sekarang setiap kali naik pesawat menuju Indonesia, hati saya masih tetap berdebar. Membayangkan akan kembali ke negeri yang hangat itu membuat hati saya dipenuhi perasaan yang membuncah. Di masa depan saya berharap bisa terus bolak-balik antara Indonesia dan Eropa, memainkan peran sebagai jembatan yang menghubungkan kedua benua. Semoga kisah ini juga bisa memicu ketertarikan baru Anda terhadap Indonesia. Terima kasih semuanya, kisah hari ini cukup sampai di sini. Wajah asli Indonesia di mata kelas atas Swiss. Bagaimana menurut Anda tentang kisah ini? Silakan tinggalkan komentar dukungan Anda untuk kehangatan pemilik cerita ini. Sampai jumpa.